Selamat datang di Gulat News. Breaking news, berita terbaru, terupdate, terdadakan hari ini. Setelah Monday Night Raw, kita langsung dikasih kabar terbaru seputar dunia gulat profesional, yaitu kabar penambahan match baru untuk Premium Live Event Crown Jewel Arab Saudi. Tidak cukup dengan champion versus champion saja, WWE menambahkan Tribal Chief Bloodline Story Mania juga terjadi di Crown Jewel. Sangat tiba-tiba, dadakan sekali kah ini? Pantas saja cerita Bloodline belakangan ini terasa sangat terburu-buru. Terasa guys, kalau teman-teman nonton WWE belakangan ini, terutama cerita di SmackDown 3 minggu ini guys, kok kesannya kayak dipercepat, diburu-buru gitu loh si Jey Uso masuk. Kita kan tahu Jey Uso di 2 atau 3 minggu lalu, 2 minggu lalu apa 3 minggu lalu ya? 3 minggu lalu di Monday Night Raw, Jimmy pertama datang minta bantuan, Jey bahkan gak mau ngomong sama Jimmy loh. Minggu depannya Jey pelukan sama Jimmy. Why? That's so fast. Memang sih ketika dia pelukan rasanya sangat terhura dan terharu guys ya, melihat mereka akhirnya berpelukan. Tapi tidak terasa besar dan memuaskan dan membuat kita tuh terbuild up sebelumnya. Jadi kerasa terburu-burunya tuh ada gitu. Cuman saya belum ngomong atau memang belum jelas saja terlihat apa alasannya. Dan ternyata ini alasannya. WWE mau kasih 1 match langsung nambah Crown Jewel. Karena mungkin kita kan tahu ya, saya sudah bahas di Gulat Talk, kalau Crown Jewel Arab Saudi mau eventnya levelnya besar, tinggi, big fight, feel event full of stars. Jadi WWE kasihlah match ini. Masalahnya bukan cuma itu. Masalah terbesarnya adalah cerita ini belum ditayangkan. Kita tahu Jey mau ketemu Roman, cuma baru tahu itu aja dari cerita yang tayang guys ya. Kita harus ambil story itu dari cerita yang tayang. Yang belum tayang walaupun spoilernya banyak, nggak ada masuk hitungan itu. Walaupun ada spoilernya bilang Jey sama Roman bersatu kembali, ada spoilernya, ada yang ngerekam pada saat tapping ya, tapi kan belum tayang. Di Raw kan gak nyambung jadinya. Jey mau datang ketemu Roman Reigns, baru mau datang, DOS 7 mau datang, belum ada konfrontasi lagi untuk Jey membujuk Roman, atau Roman membujuk Jey sampai Roman bilang yit, tertayang begitu. Udah muncul matchnya tiba-tiba banget lah. WWE nggak mau ketinggalan kali guys ya, nggak mau kesalip spoiler, walaupun sudah kesalip sebelumnya ceritanya ya, tapi kan harus dibikin tetap tayang dulu, masuk akal dulu. Ya salah sendiri nge-build up-nya di SmackDown tapping. Salah sendiri kenapa diburu-buru. Kita coba cari tahu kemungkinannya apa nih diburu-buru. Nanti abis ini guys ya, ada beritanya lanjutannya soalnya. Yang saya rasakan ketika melihat ini, what the hell? Saya belum tahu cerita lanjutannya. Saya sengaja nggak nonton spoilernya itu guys. Saya sengaja nggak lihat apa yang terjadi itu. Saya sengaja nggak lihat. Sengaja nggak lihat saya. Pengen ngelihatnya pas acaranya tayang. Bagaimana Roman ngomong apa, build up backstage-nya seperti apa, terus promonya ini adu bacotnya seperti apa dulu gitu, momen sinemanya seperti apa biar terasa. Tiba-tiba ini kan kita tahu, dan saya udah ngomong juga, maksud saya itu ya tunggu tayang dulu. Kalau misalnya mau diresmikan untuk match Crown Jewel, atau memang WWE harus membuat ini terasa lebih besar dulu lah, 5 hari sebelum event. Biar orang tahu ini event besar, Crown Jewel event yang besar. Build up-nya.
Kalau 1 hari sebelum susah. Saya pikir guys ya, ini kenapa diburu? Ada satu alasan. Ini diburu langsung menuju Crown Jewel. Selain mungkin karena permintaan, mungkin ada yang sesuatu yang mungkin direncanakan tapi tidak jadi dilakukan. Mungkin rencana awalnya memang ini untuk build up Survivor Series. Saya sudah ngomong juga di Gulat review saya, di Watch Along, di Gulat Talk saya bilang, ini match untuk War Games. Kita nunggu ini build up nih War Games. Tinggal nunggu orang keempat siapa. Survivor Series juga bulan November, gak jauh. Masih gampang lah untuk build up pelan-pelan pun bisa. Dan ini menjawab kenapa sekali lagi saya bilang, kenapa build upnya buru-buru itu terjawab di sini. Ternyata memang mau ada match ini. Ini matchnya ya guys ya. WWE nggak bilang berapa lawan berapa. WWE hanya bilang Roman sama Uso akan melawan Bloodline-nya solo. Cuma itu. Nggak ngomong berapa jumlahnya. WWE spesifik nyebut Roman and the Usos melawan Solos Bloodline. Berarti ini belum tahu nih 3 lawan 3 atau 4 lawan 3. Ada kemungkinan tambahan orang? Enggak. Cerita semi belum jalan itu cerita semi. Baru melihatkan semi itu bisa main di 2 kaki gitu loh. Jadi kelihatan dia bisa di pihak di Solo, mungkin ada kemungkinan juga dia di pihaknya Roman. Tapi belum sampai sana. Nah, saya pun berpikir ini match cuma untuk ngeramein Arab Saudi. Kelanjutan cerita juga nggak signifikan nantinya, mungkin guys ya, mungkin nggak signifikan ya. Dan mungkin juga DQ. Mungkin juga DQ doang matchnya. Karena kalau ada yang kalah di sini akan menurunkan kekuatan mereka yang mau di build up untuk main event Survivor Series. Berarti tidak mungkin akan dibikin kalah lemah gitu loh. DQ bisa jadi DQ, ada kemungkinannya DQ. Kalau kita main kemungkinan guys ya, bisa jadi kemungkinan Bloodline solo menang karena orangnya Roman cuma 3. Untuk biar bisa menang lawan solo, Roman harus cari orang keempat di next story, di next episode. Saya pernah bilang di Gulat Talk sebelumnya, atau mungkin di Gulat Review guys ya, Solo butuh momen kuat dulu, grup Bloodline solo nih, karena selama ini dia tuh banyak lemahnya lah gitu. Dia butuh momen kuat banget biar nanti menuju War Games kemungkinan mereka menang tuh ada. Jadi gue ngasih cerita kemungkinan Bloodline solo ini menang tuh ada dengan berikan kekuatan menuju build up-nya. Baru gitu bisa terasa sama kuatnya tim ini. Selama ini kan kesannya tim ini, si Bloodline yang solo ini lemah banget. OTC sendirian aja bisa ngurusin semua orang. Cuma si Fatu aja yang agak repot. Tapi yang lain mah kroco istilahnya guys. Jago Fatu doang yang kuat di situ. Timnya solo sama si teman-temannya ini. Kemungkinan yang berikutnya yang mungkin ada. Ini tadi kemungkinan pertama DQ, kemungkinan kedua si Bloodline solo menang karena butuh dia momen kekuatan, entah siapa yang dipin. Kemungkinan ketiga solo menang kemungkinan ketiga, saya nggak berpikir tim Roman akan menang di sini guys ya, karena akan sangat merusak bagi timnya Bloodline solo momentumnya. Kemungkinan ketiga saya pikir bukan masalah siapa yang menang di sini. Ada orang kelima tim solo. Bikin Roman harus cari 2 orang lagi. Itu ada kemungkinan di situ guys. War Games 5 orang nggak apa-apa dong. Iya kan? Biar saya bilang seperti itu, saya bilang tadi orangnya momen solo lebih kuat dengan nambah 1 orang. Gitu. Tapi bisa jadi nggak juga, bisa jadi tetap 4 lawan 4. Namanya juga kemungkinan guys. Namanya juga kemungkinan. Saya juga bisa tekankan juga karena memang ini permintaan dari Arab Saudi untuk bikin event Crown Jewel itu event yang bukan kecil-kecilan, bukan ecek-ecek. Sang Roman Reigns harus datang. Saya baru notice guys, dua-duanya ada Ula Fala. Lihat nggak posternya? Ini poster resmi dari WWE guys.
Dua-duanya punya Ula Vala. Padahal Roman kan belum dapat Ula Valanya. Ula Vala baru punya si Solo ya. Baru notice saya lah, ada 2 Ula Valanya. Ini saya cari kemungkinan, guys. Kayaknya ini bukan rencana awalnya match ini terjadi. Karena aneh banget, match Bloodline itu di build up-nya malah seminggu sebelumnya. Dan seolah terburu-buru. Harusnya dipersiapkan untuk Survivor Series, malah di-matchkan di Crown Jewel. Saya curiganya adalah Goldberg yang nggak dischedulekan di Crown Jewel. Kita kan ngomong kemarin ya, ada kemungkinan Gunta itu akan diganggu oleh Goldberg. Ada kemungkinan itu. Mungkin saja Goldberg sudah dipersiapkan untuk hadir di Crown Jewel. Tetapi ada sesuatu dan lain hal yang mungkin schedule-nya nggak pas, Goldberg-nya kurang mau, WWE changing plan atau gimana. Ya pokoknya rencana atau rumor tersebut batal, tidak jadi, tidak ada. Dan otomatis WWE harus cari penggantinya. Siapa penggantinya? Ya diburu-buruin yang match Bloodline. Itu guys kalau saya bilang. Gara-gara Goldberg nggak jadi, makanya langsung buru-buru Bloodline harus reunite dulu. 3 dulu nggak apa-apa deh. Untuk pemanasan War Games 3 dulu nggak apa-apa. Kasih di Crown Jewel. Demi membuat masyarakat Arab kerjasama dengan kerajaan Arab memuaskan bagi WWE, bagi kerajaan Arab juga. Itu menurut saya. Kerasa banget memang buru-burunya dan saya ngerasa agak puas guys. Oh ini kenapa WWE ini kok buru-buru masukin Jey Uso dan langsung iya dalam waktu 2 atau 3 minggu. Jey Uso yang bahkan gak mau ngomong, ketemu Roman no yet, tiba-tiba dia dilepas title-nya biar ada alasan. Tapi bukan berarti ini gak spesial. Jelas kan ini jadi spesial. Cuma kita kan tahu Bloodline match-nya akan seperti apa. Ini kan bukan match dengan stipulasi no DQ juga, bukan match no DQ atau tribal combat atau Bloodline rules juga guys. Tapi kita akui guys, match card desainnya aja udah kesannya big fight, kesannya menjual sekali. Ini Crown Jewel event gede ini. Uso kembali bersama setelah setengah tahun berpisah, berantem di WrestleMania. Setahun berpisah, kembali untuk match di Arab. Sayang banget, kita bisa build up pelan-pelan loh. Bloodline itu kan apa namanya? Bloodline itu kan taste-nya itu atau keajaibannya itu atau sinemanya itu di build up-nya itu pelan-pelan. Pelannya tuh nggak sepelan-pelan banget lagi, tapi kalau terburu-buru tuh sangat terlihat loh. Mungkin matchnya tetap 3 lawan 3. Mungkin belum dipilih siapa aja yang main. Sama kayak waktu Cody, Kevin Owens sama Orton kan ya, 3 lawan, gambarnya 3-4 kan di posternya, tapi yang main kan 3. Kita akan tahu pas matchnya. Tapi kan kita berarti punya alasan untuk tidak skip Crown Jewel harusnya ya dengan melihat match ini. Mungkin WWE di belakangan ini dia sadar Cody Gunta champion versus champion, Crown Jewel title is not that special. Crown Jewel title hanya inaugurasi saja, hanya exhibition match saja, title yang gak ada gunanya. Semewah-mewahnya WWE promoin, sebesar-besarnya WWE bilang, semahal-mahalnya itu title harganya, permata sebanyak-banyaknya pun tidak akan membuat orang tertarik dan merasa itu prestisius di gulat WWE. WWE butuh something big, and this is something big itu guys. Dari cerita di Monday Night Raw tadi, kita tahu Sami dilibatkan. Tetapi dalam cerita dramanya Sami ditolak, istilahnya itu kayak tidak disenangi oleh Jey. Karena Sami juga gak senang dengan keputusan Jey tadi di Raw. Dia bilang, Jey kamu kenapa ikut campur? Kenapa terlibat? Ini bukan urusanmu lagi. Roman itu masih jahat.
Ini hanya ada dua orang jahat, Roman dan Solo. Kenapa kamu memilih salah satunya? Kata si Sammy. Terus si Jay bilang, kamu gak akan ngerti Sammy. You're not the family. Kamu bukan keluarga. Sammy tersinggung tuh. Gak suka dia tuh. Dia langsung nunduk diem. Terus kita melihat bagaimana Sammy ketemu sama Solo. Cuma dari jauh aja ngelihatnya. Ini membuat Jimmy Uso dan juga Jey Uso berpikir, kita nggak bisa minta bantuan Sammy, kita harus ngurus bertiga aja. Nih, WWE memainkan ceritanya mengarah ke berarti kemungkinan orang keempat atau mungkin orang berikutnya untuk tim Roman itu pasti bukan Sammy. WWE ngarahin ke situ karena Sammy kelihatan komplotan sama Solo jadi ceritanya di Raw tadi. Dave Meltzer memberikan tanggapannya. Dia berpikir kalau ceritanya kemungkinan besar tetap Sammy akan masuk. Cuma saat ini WWE lagi mencoba membuat penonton berpikir ke arah berbeda. Membuat penonton berpikir kalau bisa jadi bukan Sammy. Nah gitu. WWE senang tuh bikin kayak gitu tuh. Tapi pada akhirnya nanti tetap Sammy yang masuk, guys. Dave Meltzer yang ngomong ya, bukan saya. Saya hanya menekankan. Dan saya kemungkinan kayaknya setuju. Dari awal saya berpikir ya setuju. Cuma kalau saya pikir ada Zilla Fatu sebelumnya itu, saya nggak yakin juga, guys. Dari awal saya bilang Zilla Fatu saya nggak yakin juga. Kesimpulannya, opini saya, matchnya tetap akan terasa spesial. This is something big, guys. Yang WWE, yang Crown Jewel harapkan ya something big. And this match is big. Cuma kekecewaan saya ada pada terburu-buru sama seharusnya nggak di sini matchnya. Itu doang, guys. Yang saya kesalkan itu doang. It's not supposed to be in Crown Jewel. This is not complete. The story is half complete. Storynya masih belum komplit. Nggak perlu mereka ditaruh di sini. Nggak perlu sama sekali. Tapi dari segi bisnis, dari segi kepentingan untuk meningkatkan gairah Crown Jewel kepada kerajaan lah, kita hanya bisa menikmatinya. Dan we got a reason. Kita punya alasan lebih besar untuk begadang nonton Crown Jewel live watch along di channel ini. Biangnya Bloodline yang saya maksud adalah The Walk. Nah, jadi kan ada WrestleMania udah tinggal 1, 2, 3, 4, 5 bulanan lagi lah WrestleMania. Masih lama sebenarnya. Tapi kita tahu Triple H itu kalau booking WrestleMania main event itu sejak Oktober. Nah, sejak bulan-bulan ini. Akan tetapi dikabarkan kalau rencana WrestleMania untuk The Rock still remain unclear. Belum jelas. Untuk The Walk, spotnya di mana? Belum jelas sampai sekarang. Dia akan terlibat triple threat kah? Lawan Cody kah? Lawan Roman kah? Lawan dirinya sendiri kah? We don't know, and WWE juga nggak tahu, guys. But memang seperti itu. The Rock nggak pernah ngasih kepastian di jauh-jauh hari. Katanya gitu. Internalnya WWE taunya seperti itu. Jadi ketika nanti tiba saatnya The Rock sudah bisa memutuskan dan dia bisa slow dalam waktu beberapa minggu sebelum hari hanya, beberapa minggu sebelum mulai ceritanya, dia akan kasih tahu dan semua harus siap. Dan tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang The Rock mau dilakukan di WrestleMania nanti, guys. Siap-siap. Jadi The Rock nih kan di direktur ya. Dia kalau sudah slow nih, oke, aku bulan depan mau masuk WWE bulan depan aku mau mulai ceritaku yang mantap itu gitu. Terus dia masuk telepon Triple H. Lupa Triple H siapin karpet merah. Tolong si Empang kalau minta main event singkirin dulu gua yang mau masuk. Triple H oke. Gak bisa ngomong apa-apa. Misalnya lo ya. Mengenai seperti itu. Dia yang akan menentukan
Mungkin dia akan nanya kalau misal dia nggak kepikiran ide, mungkin dia nyari brainstorming dulu sama Triple H sampai dapat ide yang dia pas. Oke, jalan itu. Karena tahun kemarin dia ngalah, sekarang dia bisa nggak mau, enak aja tahun kemarin gue udah ngalah, tahun ini gue harus masuk Pak Eko. Itu misal guys itu. Mungkin juga kita tahu mungkin The Rock bisa berbaik hati untuk ngasih spot main eventnya ke yang lain gitu ya. Misal dikasih ke Omos